Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal ghadat. Salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad. وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan yang ke-11-nya lah, halaman 12 baris keempat dari atas. Dan yang ke-11-nya yang wajib kita i'tikadkan akan rahasia di dalam setiap pekerjaan atau bacaan dalam sembahyang, yaitu tahiyat, yang at-tahiyatul, at-tahiyya, itulah, jangan at-tahiyya, at-tahiyya, at-tahiyya itu dibuka bagus, dibuliki, dilihati tulisannya, hurufnya, tasdidnya yang mana kada bertasdid, jangan ditasdidkan, itu dilihati, dibuliki. Ini bilanya lalai kadang bisa tersalah baca para sabujur padahal tersalah. Nah, tahiyat itu yang at-tahiyatu lillah, at-tahiyatul yang tul mubarakatus salawatu thayyibatu, yang 3 kata itu sunnah aja. Jadi hendak cepat at-tahiyatu lillah. Nah, itu. Sedangkan yang 3 yang tul itu sunat aja. Jadi ada orang lakas tuntung, kenapa? Nyataho cara mabilok. Jadi at-tahiyatulillah ya, tuntung lo daripada yang lambat dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Nah, itulah. Tahiyat itu maka apabila duduk engkau baginya, bagi mengerjakan tahiyat di waktu duduk, maka duduklah engkau dengan adab. Nah, duduk secara adab itu sesuaikan dong, ada ketong duduk tawaruk itiras nih, nah tasawuf awal tasawuf akhir duduknya kayak itu, walaupun boleh basila, tapi mun hendak beradab duduknya yang tawaruk itiras nih. Dan hadirkan olehmu di dalam hatimu akan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, titik di situ dulu. Maksud menghadirkan di sini kita melihat akhlak Rasulullah waktu itu. Jadi baik duduk ibtiras maupun duduk yang tawarruk itu kedua-duanya adalah akhlaknya Nabi. Nah, maka waktu kita melihat bahwa itulah akhlak Rasulullah, berarti menghadirkan Rasulullah naranya waktu itu. Kemudian bicarakan olehmu, artinya ucapkan olehmu, bahwasanya Allah Ta'ala memberi salam akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu maksudnya di situ, titik. Jadi kita kan mengucap di tahiyat ninto yang ada ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ya kalau. Nah, ucapan assalamu alayka itu memberi salamnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Sebab mulut kita mengucap assalamu alayka itu siapa yang maulah? Allah Ta'ala kada yang maulah kita kawa mengucap assalamu alayka itu Allah Ta'ala. Nah, arti assalamu alayka keselamatan atas engkau. Nah, apabila Allah yang maulah berarti Allah yang memberi salam kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu maksudnya. Kada boleh kita bersalawat tuh kita yang bersalawat kepada Nabi, walaupun muntung kita yang bersalawat, tapi Allah yang maulahkan. Maka hakikat hati waktu kita bersalawat, atau apalagi waktu di dalam sembahyang ini, dalam tahiyat, atau di luar tahiyat, waktu kita membaca salawat yang biasa hari-hari nih, itu kada boleh kita yang bersalawat kepada Nabi. Sebenarnya Allah yang bersalawat kepada Nabi, sebab mulut kita yang berucap, Allah yang maulah. Nah, maka hakikatnya yang bersalawat kepada Nabi itu adalah Allah Ta'ala. Makanya kita Allahumma ya Allah, berilah salam, berilah salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau amun kita bersalawat kada layak, mun Allah memang itu gawian Allah Ta'ala. Nah, itu
Jadi hadirkan dulu, maksud hadirkan itu rasa kita melihat akan akhlaknya Rasulullah waktu itu. Nah, lalu kita mengucap assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah yang memberi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadirkan olehmu di dalam hatimu, sudah tadilah. Dan bahwa memulangkan ya Allah, arti memulangkan ini membalas ya Allah atasmu akan salam yang sempurna, titik. Jadi setelah Allah Ta'ala memberi salam kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW, Allah pun memberi salam kepada kita, bunyinya assalamu alaina. Ya kan, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kepada Nabi dulu. Lalu yang kedua wa assalamu alaina, kepada kita. Jadi kita pun diberi salam oleh Allah Ta'ala, barakat mutabaah dengan Rasulullah. Ramailah, mana bunyi kalimatnya wa assalamu alaina. Nah, imbahin itu pulang dan juga kepada sebilang-bilang hamba Allah Ta'ala. Maksud sebilang-bilang itu kepada seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala yang solihin. Mana bunyi kalimatnya wa assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Nah, jadi ada 3 di situ yang diberi salam oleh Allah. Pertama, Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kita sendiri, karena kita mutabaah mengelawan Nabi. Nah, yang ketiga, hamba-hamba Allah seluruhnya yang soleh-soleh waktu itu. Jadi assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah memberi salam kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad. Batu pulang kita pun dapat salam lah, dapat salam wa assalamu alaina, itu kita dapat. Batu pulang orang-orang salih seluruhnya dapat juga wa ala ibadillahis salihin. Nah, dan juga kepada sebilang-bilang, maksudnya kepada seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh. Nah, itu waktu kita batahayat situ pemahamannya. Kemudian pahamnya itulah. Jadi assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah memberi salam kepada Rasulullah. Wa assalamu alaina, kita pun dapat salam karena kita wa assalamu alaina wa alaina nyenintuna, karena mutabah lawan Nabi, lalu kita tak umpat dapat salam juga. Wa ala ibadillahis salihin, dan kepada hamba-hambanya yang salih sabarataan dapat juga salam dari Allah Ta'ala. Maksudnya dapat keselamatan. Nah, itu. Kemudian ini masih bacaan dalam tahiyat. Kemudian naik saksi engkau bagi Allah Ta'ala dengan wahdaniyatnya. Jadi kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Ya, kalau bacaannya semuanya begitu. Mbah yang wa assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin toh hanya asyhadu alla ilaha illallah. Apa maksudnya? Kita bersaksi atau menyatakan atau berikrar akan bahwa Allah Ta'ala bersifat wahdaniyat. Nah, jadi asyhadu an la ilaha illallah, ulun menyaksikan secara sadar wahai Allah, hanya engkau yang berisi sifat mampu, hanya engkau yang memiliki seluruh perbuatan, dan hanya engkau yang satu-satunya berisi kisah di alam semesta ini. Nah, itu disebut wahdaniyat namanya. Apabila kita memaham atau memikirkan itu atau menyadari itu waktu mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini pelajaran yang zuhur semalam. Nah, itu. Dan juga kita sambung, yaitu mengucap wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bagi Nabi Muhammad SAW kita juga berikrar dengan risalah, titik. Nah, arti risalah itu bahwa kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, apa maksud risalah, apa maksud utusan? Arti utusan itu kan diutus membawa sebuah risalah. Risalah itu satu aja sebenarnya. Jadi hakikatnya Nabi kita itu bahabar lawan kita. Apa yang dihabarkan satu sebenarnya, menghabarkan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Nah, itu maksud risalah di situ. Kemudian kalau bacaannya tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Nah kemudian bah tuntung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada kalau sambungannya salawat ya. Kalau salawat tuh kada sidin baca di kada sidin tulis di sini, artinya tuh sudah paham ya, kita sudah salawat tuh sama-sama caranya lawan kita membaca assalamualaikum tadi. Nah bah tuntung baca salawat, kemudian berdoa engkau pada akhir sembahyangmu. Nah doa pada akhir sembahyangmu, jadi imbah tuntung majid ya, ada pensuat tetamu majid lah dalam tahiyat tuh. Nah imbah tuntung majid tuh seharusnya tuh doa aja lah gitu. Nah dengan doa yang warid, yang datang dari Nabi itu warid maksudnya. Nah, amun seandainya doa kita seorang menyusun, bolehlah, boleh aja. Nah sebenarnya cuma kada abdal yang bagus datang dari Nabi. Waktu engkau berdoa keadaan hatimu tawadhu. Nah tawadhu, maksud tawadhu di sini kita secara sadar kada pernah berisi apa-apa, tawadhu naranya. Jadi kita kada pernah merasa berisi apa-apa, lalu kita meminta lawan Tuhan, tawadhu. Kalau kita sudah merasa berisi lalu meminta, nah itu belum tawadhu naranya. Jadi tawadhu ini ada zahir pengertiannya, ada batin. Nah pengertian zahir tawadhu, kita berisi perasaan yang paling banyak dosa saduniaan ini ya, kada yang siapa langkah aja bang, saduniaan ini aku aja. Dan seandainya turun tuh musibah bala itu karena dosaku. Nah itu hakikat, itu maksud tawadhu secara zahir. Kita kada suah pikir gitu ya. Kalau pernah kita berpikir pembanyaknya dosa saduniaan nih aku, dan musibah yang turun tuh karena sebab dosaku. Nah tawadhu zahir aja kada suah kita, lagi tawadhu batin. Kebanyakan kita tuh menunjuk ke orang tuh, nah ahli dosa tuh maksiat bener tuh gawian aja. Yang mbah tuh pulang makanya gara bubuhnya itu bang, makanya turun bala aja. Kau orang berataan tujuannya kada bersifat tawadhu kita, tawadhu zahir aja lepas. Jadi kita mencamkan di hati kita, akulah pabanyaknya dosa saduniaan, dan sebab dosakulah Allah menurunkan musibah-musibah. Ini pengertian tawadhu zahir. Tawadhu batin kayak apa? Kayaknya yang zahir belum tuntung kita. Bila kita kada berisi perasaan yang kayak itu, belum tawadhu. Dan khusyuk. Nah arti khusyuk itu bujur-bujur kita tadi konsentrasi meminta lawan Tuhan. Nah doa tadi kan meminta, kan imbah yang majid ya tuh sampai mulai majid sampai ke dajjal nih tuh, itu tuh meminta lawan Tuhan tuh, meminta doa. Ada minta doa supaya lapas dari sisa kubur, nah macam-macam situ. Dan benar pulang, arti benar ini yang kita ucapkan itu, itulah yang kita pinta dalam hati sama. Amun muntung a'udzubika min adzabil qabri ya, tapi hati kita kada itu yang kita minta, muntung aja ucapkan gitu kada benar-benarnya. Dan harap ada bujur-bujur hati kita mengharap apa yang kita pinta lawan Tuhan. Nah itu yang membaca yang imbah majid sampai dajjal. Apa harapan kita dengan diperkenankan, titik arti diperkenankan tuh dikabulkan. Jadi berdoa itu ada perasaan mengharap bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah bersangka baik ya kita waktu berdoa. Cuma jadidin jangan kada ingat di doa itu, nah kan a'udzubika tuh aku berlindung, di situ damirnya anak-anak jen situ. Nah maka dan sekutukan artinya dibawahi juga di dalam hati, tapi dalam hatilah olehmu dengan doamu itu akan ibu bapamu. Caka ibarat a'udzubika min adzabil qabri, ulun berlindung dari azab kubur dan juga lindungi abah mama ulun. Nah itu di hati kayak itu disertakan atau disekutukan itu disertakan olehmu dengan doamu akan ibu bapamu dan sekalian orang yang Islam. Nah dibawa. Jadi ibu bapak dulu lawan seluruh orang Islam. Caka ibarat bahasa kita Banjar aja lah. Nah, cuma di hati pun kalau anak bahasa Banjar nih tuh yang diucapkan
Jadi ya Allah, ulun minta lepaskan dari siksa kubur, dan juga kedua abah mama ulun, dan juga seluruh orang-orang Islam. Nah, itu disertakan mereka ninto, walaupun di dalam hati, di dalam doa ninto. Nah, nya doa ninto kadang masih harus diucapkan. Sebenarnya kita mau ngot ini gini aja, tapi kita meminta lawan Tuhan, Tuhan mendengar. Sebab ucapan dengan yang kada terucap itu bagi Allah sama aja, kada ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu bagi makhluk. Mun kita berucap dulu kawan, hanya kita mendengar. Mun nya berdiam kita kada paham. Itu makhluk kita. Nah, titik di situ. Nah, jadi imbah tuntung kita waktu tahiyat itu memuji Allah, memuji Rasulullah, lalu kita meminta lawan Allah. Nah, itu maksud tahiyat itu, meminta lawan Allah. Tapi jangan kada ingat meminta akan untuk ibu bapak dan orang-orang Islam. Titik di situ. Nah, dan qasad nih kisah bahasa pulang. Arti qasad itu kita bersengaja, ada kesengajaan, ada kehendak secara sadar, qasad darahnya. Dan qasad olehmu, sengajakan secara sadar olehmu, kehendaki olehmu secara sadar. Ketika salam itu akan memberi salam kepada para malaikat dan manusia dan jin dan orang-orang Islam. Nah, jadi imbah kita salam, waktu mengucap salam itu, assalamualaikum warahmatullah, kita sengaja akan itu kita tujukan kepada bubuhan malaikat, bubuhan manusia, bubuhan jin dan orang-orang Islam yang seluruhnya. Dan niatkan olehmu dengan salam itu, yaitu menyudahkan akan sembahyang dengan dia salam. Nah, artinya bahwa sembahyang kita sudah berakhir. Nah, maniatakan ini kalaunya menurut kita Imam Syafi'i itu sunnah hukumnya maniatakan, tapi sebagian ulama mazhab yang lain tuh wajib maniatakan tuntung sembahyang. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, walaupun kada kita niatakan, memang sudah tuntung sembahyang, ya kalau. Nah, bila sudah salam yang kedua yang ke kiri itu tuntung sudah sembahyang. Kada kita niatakan atau kita niatakan, tetap sembahyang itu berakhir. Makanya meniatakan bahwa dengan salam tadi selesai sembahyang, kada termasuk rukun di dalam mazhab Imam Syafi'i. Adalah rukun di situ, kada ada. Tapi sunnah kita niatakan. Nah, cuma dalam mazhab Imam Syafi'i wajib kita meniatakan bahwa sembahyang berakhir apabila kita salamnya hanya satu kali. Misalnya kayak ini, kan bener bakantut. Amun dua kali salam bisa langsung menderubus tuh. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Hendak kita tuntung, kada menggawi lagi, niatakan syarat itu berakhir dengan salam yang pertama. Nah, hanyar assalamualaikum warahmatullah, niatakan di hati saat sembahyangku berakhir dengan salam pertama. Aku kada lagi menggawi salam yang kedua. Artinya selesai sembahyang hanya dengan salam pertama. Nah, hanyar bakantut tuh. Amun kita mantangan kita tahu bahwa yang wajib rukun tuh hanya salam tuh hanya sekali aja, sedangkan yang kedua tadi hukumnya sunnah, jadi boleh ditinggal. Lalu kita sekali aja bersalam, tapi kada berniat sembahyang tuh berakhir, langsung bakantut, batal sembahyangnya karena sembahyang belum berakhir. Berarti bakantut dalam sembahyang naranya. Pahamailah. Assalamualaikum warahmatullah di hati. Aku ingat sini aja Tuhan nih, salam terakhirnya, salam kedua ada tahan lagi. Paham aja aku pian lo kalau aja. Nah, tutung sembahyang dah tuh hanya put ya kita. Kayak itu bakantut. Jadi mau hendak sekali aja salam, nah wajib menyatakan bahwa sembahyang berakhir. Nah, amun dua kali salam memang ada wajib kan, memang sudah berakhir nih tuh. Nah, jelas saya itulah. Bahwa niatkan olehmu dengan salam itu, salam yang kedua maksudnya, bahwa menyudahkan sembahyang dengan dia salam, titik.
Dan juga niatkan di dalam hatimu akan syukur kepada Allah Ta'ala atas taufiknya. Nah, ada perasaan gembira lawan Tuhan. Jadi tuntung salam, di situ kita ada perasaan himung lawan Allah yang sudah menolongi kita kawa sembahyang bagi menyempurnakan taat ini. Nah, mun Allah kada menolongi kada kawa kita menggawe sembahyang. Dan juga engkau sangka, nah, bersyukur ada sudah, lalu engkau sangka bahwasanya inilah akhir sembahyang engkau. Nah, jadi kita menganggap sembahyang kita ini yang terakhir, sangkaan kita. Artinya kada kawa kada boleh kita menyangka perasaan umur tuh masih ada kan cak ibar sembahyang subuh ini nah lah. Perasa kita masih panjang umur sampai ke zuhur, itu sudah termasuk tulul amal tuh. Nah, perasa kita umur kita masih ada di waktu zuhur tuh kena. Maka kita disuruh nih adab bang lah, adab pun wajib, cuman adab dalam ilmu tasawuf nih. Nah, adab bahwa kita ibadah tuntung sembahyang subuh tuh inilah sembahyang subuh terakhir kita. Nah, jangan berwani-wani perasaan bahwa kita tuh masih ada umur sampai ke zuhur. Apalagi berencana karena zuhur kena aku jam sembahyang di masjid anu ya. Nah, tulul amal sudah dosa. Kenapa dosa aja? Cakah nang kayak tahu seorang umur panjang ha. Lalu kayak apa supaya jangan jadi dosa? Nanya gampang aja, makanya mau ada ilmunya nyaman. Supaya jangan jadi dosa, insya Allah wa bihaulihi wa quwatihi ampih jadi dosa. Amun tak tinggal insya Allah bihaulihi wa quwatihi masuk bab tulul amal sudah. Nah itu. Ya kita karena aku imbat nontonnya sembahyang pulang zuhur di Masjid Nurul Islam misalnya, insya Allah dengan izin Allah bihaulihi wa quwatihi dan dengan daya upayanya. Nah lalu jadi pahala tuh, itu yang disebut niat yang berpahala. Kalau tak tinggal insya Allah bihaulihi wa quwatihi itu niat yang berdosa naranya secara hukum tasawuf. Mempikih pang aja, pikih itu kada salah nih tuh, kada ada orang ini jalimnya kalau. Nah, menfikih, jadi kan semua kita hidup ini kan kada berfikih aja tuh bertasawuf juga. Jadi dan engkau sangka bahwasanya inilah akhir sembahyang engkau, dan barangkali karena ini akhir sembahyang engkau, dan barangkali juga bahwasanya engkau tiada hidup bagi mengerjakan seumpama sembahyang ini. Nah, ya kan? Dan juga takut olehmu bahwa tiada menerima oleh Allah Ta'ala akan sembahyangmu. Nah, seandainya ini sembahyang terakhir kok Allah pulang kada menerima sembahyang ini, buruk benar akhir kita kan gitu modelnya perasaan kita lawan Tuhan tuh. Seandainya subuh ini terakhir sembahyang kita, berarti penutupan benarnya tuh, penutupan dengan seandainya sembahyangnya itu kada sempurna kita gawe, berarti ditutup dengan pekerjaan yang kada bagus, yang kada sempurna. Jadi kita khawatir, takutan jangan-jangan Allah kada menerima akan sembahyangmu. Nah ada rasa takut ya kita. Tabayang tadi waktu rakaat kedua mahayabang hati. Waktu rakaat ketiga antak ada ingat saraba banyak kurangnya kita. Nah lalu perasaan kita nih seandainya ini penutupan yang jelek. Nah itu. Dan bahwasanya engkau dimarahi, artinya Allah kada ketujuh dengan yang demikian itu, dengan sembahyang yang kada sempurna ini, itu maksudnya baik secara zahir kesempurnaan sembahyang secara zahir tuh rasa kurang bagus, rasa kurang adab, maupun secara batin. Nah di hatinya ada kurang khusyuknya, kurang ta'zimnya lawan Allah di hati. Nah maka ditolaknya, maksudnya ditolak oleh Allah akan sembahyangmu, bahkan ditawakakan padamu kamu. Nah itu rasa takutan kita. Nah amun engkau ini ada di hati umbah tuntung sembahyang ya tuh bisa tadiam tuh kita tuh kada bacaan berdiam dulu memikirkan nasib diri ini. Nah jangan-jangan ini penutupan sembahyang penutupan, maka banyak ada bagusnya tadi musyalah Tuhan sarik tawakan Tuhan kamu aku sembahyang ini. Nah, lalu mau ungut tuh sembahyang tuh, maka jadi imam loh sebenarnya ungutnya. Nah aja mau ungut, jangan salahkan imamnya mengamalkan ilmunya. Nah baca seorang wirid seorangan masing-masing aja itu ya, kalau jangan menghadangi. Nah bagi kita ini ya, nah kada wirid itu masing-masing ya. Maka itu sebujurnya
Dan pula engkau harap. Nah, tapi ada takut, ada harap. Harap serta yang demikian itu bahwa menerima akan dia apa? Akan dia sembahyangmu tadi. Nah, jadi mun timbul dulu lah ini sebelum pengharapan dulu lah. Jadi sebelum pengharapan kita ada bisi perasaan takutan lawan Tuhan. Kenapa takutan? Jangan-jangan ini sembahyang penutupanku. Sedangkan keadaan sembahyang penutupan ini harusnya bagus, baik, tapi banyak celaknya. Baik dari sisi zahir maupun dari sisi batin, itu pengakuan kita. Disuruh kita nangka itu, jangan perasa kita bagus. Oh, sembahyang aku tuh mantap benar tuh, dia bacaannya mantap, gerakannya mantap. Nah, ini naranya ujub. Allah kada ketujuh lawan orang yang ujub. Harus kita melihat kekurangan di ibadah kita. Nah, lalu ujung-ujungnya ya baca istighfar tuh. Nah, maka tambahi di situ nah bahwa dan yang demikian itu zahir dan batin, maka ditolaknya sembahyangmu, maka mengucap olehmu akan istighfar. Nah, di situ tambahannya ada. Maka mengucaplah olehmu akan istighfar. Astagfirullah, kita astagfirullah. Jadi istighfar kita tuh beralasan, bukan rutinitas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mendengar imam beristighfar, umpat juga beristighfar. Kenapa? Imam bang beristighfar aja. Hati kita bang, ada perasaan rasa bersalah lawan Tuhan. Rasa banyak kekurangan dalam sembahyang tadi. Nah, itu namanya istighfar umpatan. Nah, lalu kita disuruh, memang kita takutan. Jangan-jangan ini sembahyang terakhir kok, sedangkan ini banyak kurangnya. Maka jeliklah penutupan hidupku. Lalu kita membaca istighfar. Astagfirullah. Ini namanya istighfar yang beralasan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, tetapi imbah tuntung beristighfar dan engkau harap serta yang demikian itu. Nah, di samping ada rasa takutan bahwa menerima akan dia sembahyang oleh Allah Ta'ala dengan sebab kemurahannya dan karunia-Nya. Nah, memandang kita bahwa Allah itu baikan benar, maka rasa ganalai pengharapan. Nah, jadi ada takut, ada harap dalam imbah tuntung sembahyang itu. Nah, ada takut, ada harap. Yang ditakuti Allah, yang diharapi Allah. Coba aja kita lah mun kada ada perasaan kayak ini imbah tuntung sembahyang. Bisa ujub tuh kita. Dalam sembahyang itu bisa memegahkan sembahyang kita, bisa menampayakan sembahyang kita. Nah, amun hati kada ada kesibukan yang bujur tuh, nah maka diisi oleh bisikan syaitan. Tapi mun hati kita sudah ada bisi kesibukan yang bujur, ini kan kesibukan Mbak Salam, ada kesibukan hati ya, kalau tahu kita apa yang diingatakan hati itu tahu. Nah, maka kada sampai syaitan itu membisiki. Dan adalah setengah atau setengah itu sebahagian ahlu tasawuf, sebahagian orang-orang tasawuf, mereka itu berhenti sebentar, kemudian itu sesudah daripada sembahyangnya satu saat sebentar, satu saat itu sebentar. Arti berhenti itu berdiam sesudah sembahyangnya selesai satu saat sebentar. Jadi mbah tuntung salam tadiamnya gitu. Nah, apa tadiam yang ditapakurakan yang ini berdiam. Imbah tuntung sembahyang ada tapakur dulu situ berdiam. Saulah-ulah ia sakit. Nah, mau ngut ya kalau nah menggaring aja. Mbah tuntung sembahyang. Mah aku rugi bener lah. Jangan-jangan sembahyangku ini terakhir penutupan amalku. Nah, maka banyak celahnya, banyak buruknya. Lalu pindah kayak menggaring. Nah, ini sebagian orang-orang ahlu sufi yang kayak itu. Ada juga kita yang buta kakap ini lain lagi. Waktu sembahyang aja, sebelum sembahyang sudah bepasan kawan nih HP ku nah. Karena foto lah mulai belakang aku sembahyang, mulai higa, mulai samping, mulai muka. Allahu Akbar aja, menyirit. Mutu juga kah nih kawan ini aja pindah kada kilap-kilapannya. Nah, minta foto. Karena betul-betul sembahyang bagus aja lo kata di gambarnya aja. Nah, lihat Bang gambarnya Bang ya, Pak. Mandasar mantap lah aja. Nah, upload tuh ke Pecibok. Lah kita. Jadi jangan bangga dengan diri kita, terpesonalah dengan kebaikan Tuhan. Nah, itu yang bujur. Adapun yang ketiga, ini yang ketiga nah. Jadi kaifiat batin itu ada 3 semalam. Yang di halaman 2 tuh pian baca di akhir-akhirnya ada 3 kaifiat batin sembahyang.
Kaifiat sembahyang secara batin ada 3. Satu, ada 12 macam. Setiap satu dari 12 ada masing-masing berisi 3 kesempurnaan. Yang kedua, yang ini. Nah, yang ketiga, yang ini, halaman 13. Adapun yang ketiga dari kaifiat batin sembahyang. Nah, yakni adalah bersungguh-sungguh mengiktikadkan hakikat dan rahasia di dalam sembahyang. Coba buka halaman 2, Bang, supaya tahqiq. Nah, halaman 2. Baris ke-6 dari bawah halaman 2. Baris ke-6 dari bawah halaman 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mun ke atas sedikit, baris ke-7 dari bawah. Adapun kaifiat batin sembahyang itu 3 perkara. Tetamulah. Pertama, mengetahui yang menyempurnakan syarat dan rukun sembahyang. 1. Sudah nih, itu semua ada 12. Kedua, mengetahui dan mengiktikadkan rahasia tiap-tiap rukun sembahyang. Sudah tadi yang tuntung, sudah tadi masalah yang salam tadi, nah tuntung di situ sudah. Nah, yang ketiga yang hendak kita bahas ini halaman 13 nih, nah. Bersungguh-sungguh, yang ketiga, mengiktikadkan hakikat dan rahasia di dalam sembahyang. Sama kada dengan halaman 13. Adapun yang ketiga yakni bersungguh-sungguh mengiktikadkan hakikat dan rahasia di dalam sembahyang. Sama kada? Nah, tetamu caranya tuh supaya tahqiq ya kita. Jangan parasa-parasa aja. Maka yaitu amat banyak. Namun sudah amat ini berucap ngalih ya. Jadi jar amat banyak. Jadi kesungguhan kita akan meyakini setiap hakikat dan rahasia itu ada di balik pekerjaan sembahyang. Itu banyak benar hakikatnya. Nah, dan sekurang-kurangnya yang disuruh kita tahu 11 perkara. Ini sekurang-kurangnya. Bila 11 itu kena ada di diri kita tak kumpulan tunggal butingan, walaupun sampai ke mati hanya tak kumpul 11 macam itu. Jadi jadi guru bahari lah kadang mesti yang langsung. Sebab yang 11 macam ke depan ini kita termasuk nikmat dari Allah, pemberian Allah Ta'ala. Ada yang diberi semacam aja, ada yang 2 macam, ada yang ke-11-nya. Tapi mesti datang kumpul 11-nya dapat harus tuh kayaknya yang ke-12, yang ke-13, yang ke-14, tergantung mawahib, tergantung hadiah-hadiah Allah Ta'ala orang tersebut. Nah, ini tuh. Ada sudah sampai ke mati, sudah isuk mati, hanya terkumpulan 11 ada di dirinya. Cuma jar guru 10 bahari makin batuha asal pijakannya ikhlas makin tak kumpul rahasia-rahasia sembahyang dalam dirinya. Asal dasarnya ikhlasnya mengerjakan sembahyang tuh, dasarnya ikhlas makin batuha umur makin tak kumpul rahasia-rahasia sembahyang tuh dalam dirinya. Nah, itu. Pertama dulu dalam sembahyang tuh mungkawa khusyuk. Nah, jadi khusyuk itu bagian dari rahasia sembahyang yang disuruh kita mengerjakannya. Artinya khusyuk tetap anggota daripada gerak yang sia-sia. Nah, arti tetap itu anggota tubuh kita itu berdiam, kada bergerak, kada menggawi pekerjaan yang sia-sia. Bukan hanya anggota dan juga tetap hati menghadap kepada Allah. Nah, jadi anggota tubuh diam, hati tetap menghadap Allah. Khusyuk naranya. Nang kaya bubuhan para sahabat Nabi lah. Itu bila sembahyang sidin burung gin singgah di bahu. Kopo-kopo singgah berat di bahu. Dikira burung tungkat betajak di tanah karena kada bergerak. Amun kita paham bener burung kalau didatangi burung itu manusia. Nah bergerak-gerak sembahyang. Amun disengaja batal ya kalau. Nya ada yang kada disengaja memang kebiasaan. Nah ya bayun beli subuh bayun. Amun kada sengaja memang sudah yang memang junjangnya kita itu dimaafkan ya. Tapi ada kita kepala kah, tengok-tengok segala macam, hidung kah yang bergerak, tangan kah, apakah? Nah, kada tegak lurus tuh nah.
Nah maka burung tuh paham, ya burung ada kok dihinggapin ini manusia. Nah kalau yang bujur-bujur yang sembahyang yang khusyuk anggota tubuh tuh model kayak tunggul, burung gin singgah di situ. Nah ini tuh ada kawa kita nang gitu ya kalau mau empati khusyuk anggota aja kurang sudah kita. Dan tetap hati menghadap kepada Allah kada baampihan khusyuk naranya. Maka khusyuk itu semalam sudah dipadahkan arti hati menghadap paham ya sudah lo kak, melihat kebaikan Tuhan. Nah ini naranya jangan berhadapan aku lawan Tuhan tuh paling samitir jaraknya aja. Nah lain kayak itu bertempat. Maka khusyuk itu syarat bagi menyempurnakan pahala sembahyang menurut para ahli fikih. Nah kepada fuqaha maksudnya menurut para ulama fikih. Jadi ujar ulama fikih mun kada khusyuk sah aja sembahyangnya, tapi pahalanya kada sempurna. Itu menurut ulama fikih. Tetapi jadi syarat bagi sah sembahyang kepada ulama tasawuf. Mun ulama tasawuf mendahkan bila kada khusyuk kada sah sembahyangnya. Nah jadi kayak inilah kalau fikih itu garis minimal kita beribadah tuh fikih. Sah menurut fikih itu garis minimal kita beribadah. Sah menurut ulama tasawuf garis maksimal kita beribadah. Amun kawa maksimal pang. Tapi mun kada kawa minimal barang. Jangan sampai menurut ulama fikih kita tuh kada sah sembahyang. Sakurang-kurangnya kita ujar ulama fikih sah sembahyang. Nah itu sakurang-kurangnya. Jadi dan jadi syarat bagi sah sembahyang kepada ulama tasawuf. Nah pada dalilnya, nah jadi ulama tasawuf berdalil juga firman Allah Ta'ala la sholata illa alal khashi'in, artinya tiada sempurna sembahyang melainkan. Nah ulama fikih memadahkan la salata itu tidak sempurna. Kalau ulama tasawuf dianggap belum sembahyang orang yang kada khusyuk. Jadi cara mengartikan firman Allah Ta'ala ini yang berbeda lalu menimbulkan perbedaan hukum. Nah kalau kita mengartikan kada sempurna sembahyang illa melainkan alal khasiin atas orang-orang yang khusyuk kada sempurna aja, nah berarti sah aja sembahyangnya. Tapi ulama tasawuf memadahkan dianggap belum sembahyang la salata, dianggap belum sembahyang kecuali orang tadi khusyuk. Nah jadi tiada sempurna sembahyang melainkan atas orang yang khusyuk. Kita perpikir gin lah ya kalau perpikir gin mengartikan la salat itu kada sempurna. Jangan dianggap belum sembahyang kecuali orang tuh khusyuk sudah hanya dianggap sembahyang. Maka itu kita gugur berataan udah bawam sudah. Nah minta. Dan lagi firman Allah Ta'ala pulang. Nah jadi dua dalilnya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya sesungguhnya dapat kemenangan, dapat keberuntungan oleh orang-orang yang mukmin yang adalah keadaan mereka itu di dalam sembahyang mereka itu khusyuk. Dapat keuntungan, menangnya kita. Pemahamannya bila kada khusyuk rugi. Kada dapat keuntungan kan gitu pemahamannya. Amun kada dapat keuntungan berarti dianggap belum sembahyang. Nah itu menurut ulama tasawuf gitu mengartikan. Tasawuf ini tebarat sedikit ya kalau tebarat. Satu dulu khusyuk. Nah yang jelas kita dulu paham maksud khusyuk. Walaupun kada khusyuk tapi ada niat menuju khusyuk. Itu dulu pasang dulu kita ada niat hendak khusyuk sembahyang, berniat barang dulu. Kayak apa khusyuk aja anggota tubuh diam, jangan menggawi yang kadada tujuannya dalam perkara urusan sembahyang. Sambil rukuk, nah sambil rukuk misalnya sambil menjapain apakah? Hendak sujud sambil menjangkau apakah misalnya? Atau kan gerakan yang di luar sembahyang sebenarnya, maka anggota tubuh kada khusyuk. Nah hati pang sampat tali hati makhluk. Nah, waktu sembahyang apalagi pinandu bandara kita sembahyangnya ada tuh ya. Bah kayak Umar tuh ya. Masuk sini pulang. Wah, mengadol tuh ya. Nah, sampat patuh lawan kiri kanan. Nah, yang di belakang itu tahu kasap tuh. Nah, sakatnya yang belakang ini batuk. Nah, Mang Udin yang tuh ya. Dalam sembahyang kita ini patuh benar, kasap luar biasa.
kada khusyuk tuh sampat kenal dengan makhluk dalam sembahyang. Nah ninta bun khusyuk kita nih kada tahu nih ciri khusyuk lah, ciri orang khusyuk tuh dalam sembahyang kita tuh kada tahu siapa yang di kanan siapa yang di kiri, kada tahu. Kada tahu kita siapa di kanan siapa di kiri, kada tahu. Tahunya hanya satu, hanya Allah yang dilihatinya, maksudnya hanya kebaikan Allah yang digandangnya, itu aja yang sidin tahu, lain dari itu kada tahu. Nah ini khusyuk dalam sembahyang darnya. Apabila mulai kada tahunya dengan siapa-siapa, ketika Allahu Akbar kada pinandu lagi nya selain daripada Allah Ta'ala, kada pinandu lagi nya. Ketika Allahu Akbar itu, nah ini pengakuan bang ini, Allahu Akbar hanya Allah, hanya kebaikan Allah yang nampak, Allahu Akbar itu maksudnya. Lain dari kebaikan Allah kada ada kisah. Nah, makanya ketika seadanya ditanya siapa dihiga, udah tahu nya. Nah itu tuh orang khusyuk. Nah kita tuh menuju ke situ ya, kalau walaupun belum di situ. Satu dulu yang termasuk perkara yang sifatnya hakikat yang ada terkandung di dalam pekerjaan sembahyang, khusyuk. Dan kedua khudu', artinya merendahkan diri. Nah, dan menghinakan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi melihat diri hina, menganggap diri rendah. Tapi rendah dan hina tadi perasaan kita kepada Allah. Nah, jangan lawan makhluk, menawan makhluk. Aku nih pahina aja bagi sakit itu ada boleh kayak itu. Ini kita pengakuan kita lawan Tuhan. Nah, maksud mengakui hinaan ini kesadaran bahwa kita nih itu pana. Nah, itu maksud menghinakan diri darahnya. Nah, apa maksud pana semalam pelajaran 20 ingat ya lo kok. Bahwa kita tuh fana, hina tuh sudah. Dan ketiganya pulang hudur. Artinya hudur adalah hadir hatinya serta Allah Ta'ala. Nah maksud hudur itu di bawah rami lawan Tuhan. Nah itu hudur benernya, rami lawan Tuhan. Cak ibarat di kelas itulah ada guru ada murid, rami guru dan murid nih bapak pandiran. Guru perhatiannya ke murid, murid perhatiannya ke guru, rami bapak pandiran, hudur benernya tak. Jadi raminya hati kita lawan Tuhan, hudur sudah. Maka tiada ia berpaling kepada sesuatu pun yang selain dari Allah Ta'ala di dalam sembahyangnya. Nah itu hudur benernya. Amun sampai kita raminya kalahin, kada hudur lagi. Dan yang keempat ta'zim pulang. Artinya membesarkan Allah Ta'ala di dalam sembahyangnya. Kenapa kita disuruh ta'zim? Karena firman Allah Ta'ala Dzul Jalali wal Ikram, Allah lah, artinya Tuhan, Allah lah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah arti ta'zim itu lagi yang mengetahui zahir dan batin kita. Nah, dan memandang segala rahasia kita. Jadi Allah itu mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sidin itu tahu zahir kita dan batin kita, dan sidin itu memandang segala rahasia kita. Nah, lalu kita di situ ta'zim. Maksud ta'zim di sini, arsal secara kata membesarkan. Cuma ujar para ulama tauhid, bila sudah kita menganggap diri kita hina dan terbuka hijab kita memandang bahwa yang ada hanya kebesaran Allah, ta'zim sudah. Nah, jadi jalannya ta'zim itu melihat kehinaan diri dulu. Masuk ke ta'zim itu, nah makanya ta'zim itu kan letaknya sesudah hudur, sesudah tahu khudu. Jadi melihat dulu kehinaan diri, lalu tabuka air lawan kebesaran Allah Ta'ala, ta'zim sudah. Jadi ta'zim ini untuk otomatis saja sudah. Bila kita sudah melihat hinanya diri kita, tabuka kemuliaan Allah Ta'ala. Bila kita memandang kepakiran diri kita, kelihatan kesugihan Tuhan. Nah waktu kita memandang diri kita fakir,
itu termasuk khudu. Ketika kita lihat kemuliaan Tuhan atau kesugihan Tuhan, itu disebut ta'zim. Tali hati ke bawah hina, tali hati ke atas itu yang disebut memuliakan atau ta'zim narannya. Jadi ta'zim ini kada bisa kita dapat bila kita belum melihat hinanya diri dulu. Itu. Mungkin kita tuh menganggap kita yang harat, nah itu belum lagi membesarkan Allah Ta'ala. Menghinakan diri dulu, artinya menyadari kita tuh hina. Maksud hina tadi kayak apa tuh semalam? Pana, kada pernah kawa, kada pernah baisi, berarti fakirnya. Apabila fakirnya balalawasan. Tapi yang kelihatan ini kesugihan Allah. Nah, berarti narannya disebut membesarkan Allah. Namun sudah kita melihat bahwa yang sugih itu hanya Allah, ta'zim sudah. Mun kita sudah menganggap yang kawa itu hanya Allah, ta'zim sudah dengan Allah. Nah, itu jadi ta'zim itu datangnya dari mahina akan melihat atau menyadari kita hina dulu. Dan kalimatnya wallahu a'lam. Nah, ingat situ dulu. Dan kalimatnya wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا